Waktu itu di Prancis abad ke-8 ya. Nah, abad ke-8 di situ Prancis itu benar-benar gelap ya. Gelap dalam artian bukan tidak ada listrik, tapi di situ mereka benar-benar tidak peduli dengan kesehatan. Nah, salah satunya mereka suka buang air sembarangan ya, teman-teman ya. Nah, jadi karena belum ada jamban ya, teman-teman ya. Nah, belum ada jamban. Nah, jadi mereka itu suka buang-buang air di jalan seperti itu. Terus akhirnya kan banyak sekali penyakit, salah satunya penyakit yang disebabkan oleh tikus yaitu pes, teman-teman. Dan ketika diperiksa oleh dokter yang ahli medis yang asli, kalau dibilang oh ini penyakit ini, oh dia itu nggak percaya. Nah, percayanya adalah oh ini lagi diguna-guna kaki ini gitu ya. Nggak mungkin diguna-guna ya, teman-teman ya. Penyakit itu real ya. Ya mau demam ya demam gitu aja ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi waktu itu Niccolo Machiavelli diusir dari Perancis, teman-teman. Diusir. Nah, dalam perantauannya dia juga bertemu banyak sekali orang sambil menuliskan ya, ibaratnya kalau kita itu nulis diary lah ya, teman-teman ya. Menuliskan di bukunya tentang karakter-karakter perilaku dari orang lain ya, teman-teman ya. Jadi bukan hanya akhirnya dari seorang dokter dia berubah menjadi seseorang yang mempelajari karakter orang lain. Nah, mungkin awal-awal bisa kita sebut dengan psikolog ya, teman-teman ya. Nah, jadi ketika pada saat itu akhirnya Niccolo Machiavelli bisa kembali lagi ke Prancis, dia direkrut oleh istana ya. Nah, direkrut oleh istana untuk menjadi penasihat raja. Nah, menjadi penasihat itu di situ akhirnya dia mempelajari karakter-karakter dari yang mulianya sendiri, dari para punggawa itu sendiri ya, teman-teman ya. Dan apa istilahnya itu ya. Nah, dari ibaratnya kalau di Keraton Jogja itu ada penghageng. Nah, dia mempelajari karakter-karakter dari penghageng itu sendiri. Sampai pada suatu ketika ya, teman-teman ya, ada seorang pangeran dia tidak suka pada salah satu penghageng. Nah, kebetulan caranya pangeran ini untuk menyingkirkan dia itu tidak langsung disingkirkan atau dibunuh dan sebagainya. Nah, tapi di sini dia itu tidak mau mengotori tangannya sendiri. Dia akhirnya melakukannya dengan cara apa? Pada saat itu ada sebuah daerah yang lagi parah-parahnya berkonflik, banyak penyakit dan sebagainya. Nah, dia penghageng ini, nah itu dijadikan salah satu gubernur di sana. Dia dijadikan salah satu gubernur dan ternyata penghageng ini gagal, teman-teman ya. Dia itu gagal. Justru pangeran ini semakin ngobong-ngobongi ya, semakin memanaskan suasana supaya rakyat-rakyat itu juga makin benci sama penghageng ini ya. Nah, makin benci sama gubernur yang baru ini. Nah, ketika rakyat semakin benci sama gubernur yang baru, otomatis dia digulingkan dan dia dihukum mati. Nah, artinya apa? Si pangeran ini dia tidak perlu mengotori tangannya lebih jauh dengan darah, atau mungkin dia tidak perlu keras kepala ya, teman-teman. Dia cukup menggunakan tangan orang lain untuk menghabisi si penghageng ini. Nah, di situ dicatat oleh Niccolo Machiavelli bahwasanya sebenarnya para diktator itu ya, teman-teman ya. Nah, seringkali mereka melakukan hal itu adalah dasarnya adalah untuk negaranya, teman-teman. Dasarnya tetap adalah untuk negaranya, untuk negaranya yang lebih baik. Ibaratnya Hitler. Nah, Hitler atau Benito Mussolini, mereka sangat nasionalis sekali. Nah, saking nasionalismenya ya, teman-teman ya. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah fasisme. Nah, dari sesuatu yang nasionalis berubah naik level sedikit tuh. Nah, naik level sedikit menjadi fasisme. Nah, fasisme itu sendiri apa? Fasisme itu sendiri adalah sesuatu yang lebih mengunggulkan rasnya atau golongannya dibandingkan yang lain. Maka saat itu kan Hitler dan Benito Mussolini, mereka kan mengusir Yahudi dari Eropa ya pada saat itu ya, teman-teman ya. Nah, dia mengusir Yahudi dari Eropa karena dianggap begini. Nah, itu diktator ya, teman-teman. Terus rakyat itu dipaksa untuk nurut dan lain sebagainya, begini. Nah, justru ya Niccolo Machiavelli bukan menuntun kita untuk menjadi diktator, tapi apa sih sebenarnya yang diktator itu pikirkan? Apa yang mereka pikirkan sehingga kita tahu jalan pikir dari penguasa itu sendiri, sehingga mungkin kalau kita sebagai rakyat posisinya kita bisa lebih berhati-hati dan tahu apa yang ada di pikiran mereka, apa yang ada di kepala mereka, seperti itu. Nah, kalau kita pengen berkuasa, kita juga tahu oh ternyata jalan pikirnya seperti ini. Kalau memang itu sebuah kebenaran ya, teman-teman ya, nah itu bisa digunakan sebagai salah satu strategi. Tapi kalau itu sebuah hal yang kurang tidak bermoral, hal yang tidak bermoral, nah itu bisa jadi pelajaran bagi kita bahwa
oh kalau hal yang tidak bermoral itu seperti ini, berarti mungkin bisa diganti dengan sesuatu yang lain yang mungkin lebih bermoral tapi tetap memiliki pengaruh besar. Nah, seperti itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Niccolo Machiavelli. Bukan menuntun orang, oh begini loh cara pikirnya orang diktator itu, begini loh kamu harus begini kalau pengen jadi pemerintahan yang dituruti sama rakyat itu, yang rakyat itu patuh sepenuhnya itu, kamu harus gini. Bukan seperti itu, tapi ditunjukkan jalan pikirnya itu begini, teman-teman ya. Nah, perkara benar atau salah, wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu yang dimaksud oleh Niccolo Machiavelli. Banyak orang mungkin salah menyimpulkan bahwa ini buku berbahaya. No, absolutely not. Justru tergantung bagaimana kita untuk menyikapinya. Tapi yang pasti adalah Niccolo Machiavelli akan membahas tentang pola pikir orang yang diktator itu seperti apa sih. Pola pikir zaman raja-raja zaman Kala Bendo dulu kan zaman Eropa abad pertengahan ya teman-teman ya. Itu kan masih dipimpin raja-raja. Itu mereka cara berpikirnya seperti apa sih sampai bisa membangun kekuasaan segitu gedenya ya teman-teman ya dan lain sebagainya. Nah, bahkan sampai Benito sekelas Benito Mussolini itu membaca bukunya Niccolo Machiavelli karena si Benito Mussolini itu juga punya pemikiran bahwa dia itu pengen mengembalikan masa kejayaan Eropa. Masa kejayaan Eropa kan pada saat itu waktu kerajaan-kerajaan itu kan kayaknya keren sekali. Nah, sebenarnya masa kejayaan kita ke masa kejayaan ya. Nah, masa kejayaannya benua-benua itu masing-masing itu punya masanya. Yang pertama dulu, yang pertama banget itu ya teman-teman ya, itu kerajaan Inggris. Itu yang pertama. Setelah itu baru kerajaan-kerajaan di Eropa. Nah, setelah itu masanya Amerika. Nah, sekarang adalah masanya Asia. Seperti itu. Sekarang masanya Asia. Jadi kenapa kok Asia, nah untuk saat ini kok kelihatannya lebih unggul ya daripada Barat. Kayak ada China, ada India ya. Kenapa kok lebih unggul? Dan Timur Tengah di sana juga ada Saudi Arabia sama ada Iran ya teman-teman ya. Mereka juga lagi gencar-gencarnya juga ya. Terus di timur juga ada Japan and South Korea. Nah, karena ini memang waktunya untuk bangsa Asia naik level seperti itu. Setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi memang sekarang waktunya Asia. Dan setelah 2050, nah trust me, nah itu waktunya bangsa Afrika. Gitu. Makanya banyak bangsa apa ya istilahnya perusahaan-perusahaan di China. Nah sekarang itu banyak yang nangkring di Afrika, membangun infrastruktur lah, invest di perusahaan-perusahaan di Afrika lah, apalah dan sebagainya. Karena mereka tahu mereka itu bisa membaca keadaan. Nah, trust me, after 2050, nah Africa is beginning. Nah Afrika akan mulai berkembang, menunjukkan taringnya, menunjukkan kejantanannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa kok sekarang bangsa Asia kok menyala sekali, karena ini waktunya bangsa Asia. Just intermezzo aja, just for your information aja gitu ya teman-teman ya. Gini-gini aku juga suka membaca yang berhubungan dengan geopolitik. Jadi apa ya, selain buat pengetahuan ya buat strategi kedepannya besok lah ya, barangkali aku kan juga pengen punya perusahaan. Nah itu juga aku pakai itu buat strategi itu. Oh kalau begini, oh berarti aku nanti begini. Nah aku mikirnya, cara mikirku itu gitu teman-teman, cara mikirku. Nah kedepannya oh begini. Nah seperti itu teman-teman.